Selamat untuk adik-adik di rumah. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Jadi, kalau semester sebelumnya kita bertemu di mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini mata kuliahnya lain lagi, namanya Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Jadi kedua mata kuliah ini tuh sangat jauh berbeda ya. Kemudian untuk pertemuan pertama ini saya hanya akan menjelaskan tujuan dari mata kuliah ini, kemudian ruang lingkup pada mata kuliah ini, dan hal-hal penting yang harus kita miliki untuk memenuhi kebutuhan dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Oke, untuk memperpendek durasi dari video kita kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tujuan dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi adik-adik di rumah, mata kuliah ini itu bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang siap terjun ke lapangan sebagai guru sekolah dasar. Jadi nama itu makanya namanya pembelajaran ya, mata kuliah pembelajaran. Jadi mata kuliah ini itu untuk membentuk kalian menjadi mahasiswa yang siap terjun atau menjadi calon guru begitu, yang siap terjun ke lapangan menjadi guru sekolah dasar. Kemudian karena kita mau menjadi seorang guru atau karena kita akan menjadi seorang guru, maka ruang lingkup dari perkuliahan ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari tentang berbagai jenis pendekatan pembelajaran, kemudian berbagai jenis metode pembelajaran, berbagai jenis teknik pembelajaran. Kemudian selain mempelajari itu, kita juga akan mempelajari bagaimana pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran itu jika diterapkan dalam proses pembelajaran. Gitu. Nah, karena kita akan belajar cara menerapkan pendekatan, metode, dan juga teknik ke dalam pembelajaran, yang pasti kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran yang baik, rancangan RPP yang baik. Jadi RPP dalam hal ini adalah RPP yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Di dalam belajar tentang RPP nanti, adik-adik di rumah, kita juga akan belajar tentang cara memilih kata kerja operasional, cara membuat tujuan pembelajaran yang benar, seperti itu. Kemudian cara membuat langkah-langkah pembelajaran, lalu cara menentukan dan menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar, cara menentukan media pembelajaran sesuai dengan materi, dan juga cara memilih sumber yang baik, dan cara membuat penilaian atau soal yang sesuai dengan indikator pembelajaran. Jadi kita betul-betul dibentuk untuk menjadi seorang guru sekolah dasar. Nah, kemudian itu dia ruang lingkup dari perkuliahan ini nanti. Kemudian selain itu, berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka ada banyak hal yang dituntut untuk kita miliki karena sesuai dengan kebutuhan dari mata kuliah ini. Yang pertama yaitu kita harus memiliki standar isi kurikulum 2013. Tahu kan standar isi? Di dalam standar isi nanti ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang nantinya itu menjadi pedoman kita dalam belajar menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian kalau ditanya, Ibu kami dapatnya dari mana? Silahkan cek di Google atau tanyakan kepada temannya yang mungkin sudah punya salinan dari standar isi 2013. Kemudian selain memiliki standar isi 2013, adik-adik juga wajib memiliki buku teks atau buku pembelajaran sekolah dasar yang berbasis kurikulum 2013. Itu nanti supaya kita belajar untuk dekat dengan materi-materi ke-SD-an gitu. Karena nanti kalau kita sudah bisa membuat rancangan pembelajaran yang baik, menyiapkan media, memilih sumber, dan juga cara memilih soal, maka kalau misalkan pandemi ini berlalu, maka kita bisa
membuat simulasi. Artinya kita membuat seolah-olah kita adalah guru dan teman-teman lain adalah siswa kita. Kita akan simulasi. Nah, simulasi ini kita buat berdasarkan kompetensi dasar masing-masing. Begitu, berdasarkan RPP yang sudah kita susun. Jadi nanti luaran dari perkuliahan ini adalah kita mampu menyusun rancangan pembelajaran yang baik sampai pada menyiapkan media, menyiapkan sumber, dan juga penilaian atau soal-soal seperti itu. Oke, itu dia adik-adik hal yang perlu kalian tahu dalam perkuliahan ini atau ruang lingkup dari perkuliahan ini. Jika ada hal yang ditanyakan, silahkan beri komentar. Jangan lupa tulis dengan nama lengkap ya. Kemudian kalau ada hal yang ditanyakan, hal yang masih membingungkan, silahkan bertanya pada kolom komentar. Itu saja untuk kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada hal yang tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Mungkin sementara untuk materi yang lebih lengkapnya nanti kita akan bertemu pada jadwal-jadwal kuliah berikutnya. Kemudian saya ingin tekankan kepada kalian selama masa pandemi ini, harap semuanya tetap aktif untuk mengikuti perkuliahan melalui Zoom, kemudian Google Classroom ataupun streaming YouTube. Itu harus tetap aktif, dan juga usahakan adik-adik itu selalu update untuk menanyakan tugas-tugas yang terbaru dari dosen melalui ketua kelas. Gitu. Itu saja perkuliahan hari ini. Selamat dan sampai bertemu pada video-video berikutnya dan juga tentunya pada materi berikutnya.